Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Kasmin, mahasiswa PPG PAI tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Wahid Hasyim Semarang dengan NIM 25406061361. Pada hari ini, Kamis, tanggal 9 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SD Negeri Prawoto 1, kelas 6 dengan materi hukum halal dan haram. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar hari ini? Luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Ya. Kita perlu bersyukur bahwa pada kesempatan ini kita masih diberikan waktu dan kesempatan juga kesehatan. Di dalam menuntut ilmu, marilah kita awali kegiatan ini tentunya dengan berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang akan kita laksanakan nanti, apa yang akan kita kerjakan nanti, senantiasa diberikan kelancaran, diberikan kemudahan, mendapatkan ridho dari Allah, sehingga kita mendapatkan ilmu yang berkah, barokah, dan ilmu yang bermanfaat. Siap berdoa, ge? Silakan untuk ketua kelas bisa memimpin teman-temannya untuk berdoa. Silakan. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah Bil Islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga doa kita, apa yang menjadi harapan kita, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Dan untuk menumbuhkan rasa cinta kita, rasa patriotis kita, rasa nasionalisme kita kepada bangsa ini dan negara ini, marilah kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oleh karena itu dimohon untuk semuanya bisa berdiri. Silakan bisa berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. hiduplah Indonesia Raya. Silakan bisa duduk kembali. Masih semangat? Masih semangat? Coba deh Pak Guru pengen lihat. Tepuk semangat. Semangat. Oke, depan belakang samping semuanya semangat. Siap untuk melakukan pembelajaran? Siap. Oke, pada kesempatan ini kita nanti akan belajar yaitu dengan tema hukum halal dan haram. Tentunya sebelumnya kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan yang namanya halal atau haram. Merasa asing nggak? Pernah dengar nggak? Dalam kehidupan sehari-hari kalian pernah dengar nggak? Kira-kira
menurut kalian halal itu apa? Ada yang tahu? Coba. Ayo coba, nggak usah takut, percaya diri, kita buktikan. Apa menurut kamu? Sesuatu yang diperbolehkan oleh agama. Benar? Seperti itu. Kemudian kalau yang haram, siapa yang tahu? Mungkin dari laki-laki ada yang berani apa? Segala sesuatu yang dilarang. Benar apa salah? Benar. Islam mengajarkan tentang makanan halal dan haram. Bukan hanya makanan dan minuman, tetapi juga perbuatan dan kebiasaan kita sehari-hari bisa termasuk dalam halal haram. Jadi dari sini bisa kita lihat ya, bisa kita memahami bahwa kalau hukum halal atau haram, halal dan haram versinya itu tidak hanya terletak pada makanan maupun minuman saja, tapi tingkah laku, perbuatan dan sebagainya itu juga bisa termasuk ke dalam kategori halal dan haram. Bisa menebak enggak? Perbuatan yang halal itu yang bagaimana? Kira-kira perbuatan yang baik. Ya, kalau perbuatan yang haram itu perbuatan yang dilarang. Contoh, ada sebuah peristiwa kalian memberikan bantuan kepada korban bencana alam, itu perbuatan baik apa buruk? Baik. Kalau perbuatan baik, maka itu hukumnya halal apa haram? Halal. Kemudian kita menyantuni fakir miskin, itu baik apa buruk? Baik. Itu halal apa haram? Kemudian kalau kita beribadah, melaksanakan sholat, puasa, dan haji bila mampu, itu perbuatan baik apa buruk? Baik. Ada kasus perampokan, itu baik apa buruk? Buruk. Itu halal apa haram? Haram. Kemudian ada lagi pembunuhan, itu baik apa buruk? Buruk. Berarti halal apa haram? Haram. Haram ya. Berarti dari sini bisa kita simpulkan bahwa halal haram itu kita bisa baca. Halal artinya segala sesuatu yang diperbolehkan dalam ajaran Islam, yang berarti boleh digunakan, dimakan, atau dilakukan sesuai dengan syariat. Kemudian kalau yang haram adalah segala sesuatu yang dilarang dalam Islam, bila tetap dilakukan akan mendapatkan dosa. Garis besarnya halal itu adalah sesuatu yang diperbolehkan menurut ajaran Islam. Kalau haram itu sesuatu yang sudah pasti dilarang atau tidak boleh dilakukan. Apabila masih melakukan, sudah pasti akan mendapat dosa. Jelas ya? Tadi dasar hukum halal haram ada berapa? 3. Pertama, al-hur. Yang kedua, yang ketiga, cetha, jelas, bisa dipahami, bisa dimengerti. Ya, kita lanjutkan di pembahasan berikutnya. Ya, ini sebab halal dan haram serta penerapannya. Ya, kita bisa lihat sebab-sebab halal dan haram, kehalalan dan keharaman disebabkan beberapa hal berikut. Yang pertama ini ada zat asal. Zat asal berarti memang unsur yang terkandung dalam suatu benda atau suatu barang atau suatu makhluk. Ya, jadi sesuatu hukumnya haram karena keharaman zat asalnya yang telah ditetapkan oleh Allah. Misal keharaman bangkai, darah, daging babi, dan hewan lainnya yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Jadi jelas, babi haram apa halal? Mau diapa-apakan tetap haram. Jelas ya? Anjing haram apa halal? Haram.
Mau diapa-apakan, kita mau menyembelih pakai doa tetap menjadi yang haram. Minuman keras tetap unsurnya zatnya haram. Contohnya seperti itu. Kemudian 3, proses. Segala sesuatu yang mulanya halal dapat menjadi haram karena proses pembuatan, pengerjaan, atau cara mendapatkannya. Apabila ada sesuatu yang halal, itu karena sebabnya, cara memperolehnya itu bisa menjadi sesuatu yang haram. Jadi yang halal itu bisa menuju ke haram atau berubah menjadi haram. Tapi kalau yang dasarnya memang sudah haram, mau diapa-apakan lagi, mau dirubah dengan cara apapun, tidak akan mungkin menjadi halal. Tapi ketika daging sapi, daging kerbau, daging kambing, daging onta, itu kan zat asalnya kan halal, tapi bisa berubah menjadi haram karena prosesnya. Nyembelihnya nggak menyebut nama Allah, ya kan? Kadang malah kambing curian, kalian sembelih pakai nama Allah, tapi hasil nyuri tetap ya kan? Bisa dipahami? Ya. Oke, demikian penyampaian materi yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan nanti bisa bertanya. Sampai sini sudah paham apa belum? Sudah paham? Ya. Sekarang kalau kalian memang sudah paham, Pak Guru ingin menguji kalian. Bisa enggak kalian ini membedakan mana halal, mana haram, mana halal, mana haram? Bisa enggak? Bisa. Masih semangat? Coba deh, satu kali lagi, tepuk semangat. Semangat. Oke, kita langsung saja menuju ke kuis. Ya, ini ada kuis. Ini ada gambar apa? Ular apa ini? Di sini ada yang pernah lihat ular kobra enggak? Siapa yang pernah lihat? Lihatnya di mana? Nah, menurut kalian ular kobra ini termasuk halal apa haram apabila kita konsumsi? Haram. Coba kita buktikan. Ya, tepuk tangan lagi dong. Nah, kita kan tadi jawabnya bersama-sama, ya kan? Sekarang Pak Guru pengen menunjuk salah satu di antara kalian. Jadi nanti secara berganti. Siap? Siap? Ada kucing. Kucing hukumnya haram. Misalkan, ini saya rubah ya. Itu ada gambar kucing, tapi disembelih dengan menyebut nama Allah. Halal apa haram? Haram. Tetap haram. Oke, kita buktikan. Iya, tepuk tangan, benar sekali. Padahal soalnya sudah dirubah, tapi tetap bisa menjawab. Dari sini bisa kita menyimpulkan bahwa kita sudah sebagian besar atau dari kita sudah memahami dari materi halal Di situ ada kambing, kita jawab bersama-sama lagi. Kambing itu hukumnya halal apa haram? Halal. Ya, 1, 2, 3. Ya, berikutnya unta. Ini adalah hewan yang banyak terdapat di negara mana? Arab. Di Indonesia ada enggak unta? Enggak ada. Saya kok pernah lihat ketika sedang pergi liburan di Semarang itu saya melihat unta. Ada Pak, tapi di sini tidak mayoritas, hanya sedikit di tempat-tempat wisata. Kalau di Arab kan sudah menjadi hewan yang umum Pak. Di sana kan diternak, ya kan? Dikembangbiakkan, dibuat sebagai daging konsumsi ya. Kalau orang Arab itu produktifnya unta, kalau kita apa? Kambing, kerbau, sapi, ya kan? Berbeda. Unta itu halal apa haram? Coba. Halal haram. Iya. Berikutnya. Gambar apa ini? Minuman keras. Padahal minuman itu cair tapi keras. Ya kan? Yang bikin keras apanya? Unsur
lainnya, karena bisa mengakibatkan hal-hal negatif. Minuman keras itu minuman yang halal apa haram? Haram. Haram. Benar. Coba. Haram. 1, 2, 3. Oke, benar. Kemudian soal yang terakhir. Nah, ini judi. Kalian tahu judi? Judi artinya apa? Melakukan permainan dengan mempertaruhkan uang atau lainnya. Istilah Jawanya apa? Totoan, ya kan? Sing kalah mesti rugi. Itu pasti. Namanya kalau bahasa Indonesia itu mengundi nasib, ya kan? Judi. Itu halal apa haram? Haram. Kenapa haram? Karena meracuni kehidupan, Pak. Di lagunya seperti itu. Iya, pernah dengar? Judi meracuni kehidupan. Pernah dengar? Itu halal apa haram? Coba 1, 2, 3. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. 9 dari 10. Nah, sudah dapat A ini. Oke ya. Tadi kita sudah membahas materi, kita sudah melaksanakan kuis. Nah, sekarang Pak Guru ingin mengetahui sejauh mana pemahaman kalian, penguasaan materi kalian yang kalian tuangkan dalam sebuah karya atau sebuah proyek. Ya, nanti Bapak Guru akan membagi kalian ke dalam 5 kelompok, yang mana masing-masing kelompok terdiri dari 4 anak. Ya, siap? Nanti kita akan membuat sebuah poster, sebuah tabel halal haram. Ya, ini ditaruh di sini, yang satu sebelahnya. Terus nanti yang sudah kalian potong ini, nanti di bawahnya disesuaikan dengan kategori. Ya, apakah sudah selesai semua? Sudah? Ada yang belum? Sudah? Sudah ya? Oke, karena tugasnya sudah selesai, maka mohon untuk kelompok yang bersedia untuk mempresentasikan duluan. Siapa? Kelompok siapa yang berani? Ya, itu dulu coba. Silakan maju. Yang untuk yang lain, silakan untuk memahami, melihat dari apa yang sudah dikerjakan oleh teman kalian dengan kelompoknya. Silakan untuk bisa dipresentasikan. Termasuk makanan atau minuman yang halal. Di sini termasuk sesuatu yang haram. Halal adalah sesuatu yang diperbolehkan atau diizinkan dalam agama Islam. Haram adalah sesuatu yang dilarang dalam Islam. Ya, dari hasil kerja teman kalian, kerja kelompoknya ini, halal adalah sesuatu yang diperbolehkan atau diizinkan dalam ajaran Islam. Kemudian di sini lagi haram ini adalah sesuatu yang dilarang dalam Islam. Berarti apabila tetap dilakukan akan berdosa, mendapat dosa ya. Coba kelompok yang lain mungkin ada yang mau bertanya. Siapa? Apa yang tanyakan?
Ikan. Ada apa dengan ikannya? Kenapa kok halal padahal kan sudah mati? Nah, kelompok 5 ini ada pertanyaan dari kelompok lain. Kalian sudah menempatkan sesuatu yang halal dan yang haram. Yang menurut kalian sudah benar. Ini ada pertanyaan, kenapa ikan kok masuk kategori halal padahal ikan itu mati? Berarti ikan itu merupakan sudah binatang yang sudah mati kok masih halal itu kenapa kira-kira? Karena hewan itu termasuk kategori golongan yang halal maupun sudah mati. Oh, berarti jawaban dari kelompok ini karena ini merupakan hewan yang tetap halal walaupun sudah mati. Silakan tepuk tangan untuk kelompok 5. Coba tepuk tangan. Nah, silakan bisa kembali ke tempatnya. Demikian pembelajaran kita pada kesempatan ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari bisa kita pahami, bisa kita terapkan atau amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya, Bapak akan memberikan tugas kepada kalian, tugas untuk evaluasi yang berupa soal. Untuk soalnya nanti bisa Bapak kirim di grup WA kelas kalian ya. Nanti malam grupnya dibuka, soalnya kalian lihat, kalian tulis, kemudian kalian kerjakan. Nanti kita kumpulkan atau kalian kumpulkan nanti ketika kita bertemu di jam pendidikan agama bisa dipahami ya. Kita tutup pembelajaran pada kesempatan ini dengan berdoa secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana wa amilus solihati wa tawassau bil haqqi wa tawassau bis sabr. Alamin ya rabbal. Oke, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.